Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. 念我洞悉玄师，寿退婚晚，结束吧！ Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Apalagi yang kamu tunggu? Ayo jalan, ucap Xiaoyan. Jiye tersenyum pahit. Di bawah perintah Xiaoyan, dia harus memasuki gua dengan ekspresi pucat. Bagaimanapun api iblis yang berada di kedalaman gua ini sangat terkenal di alam leluhur iblis. Meskipun api iblis sangat menggoda, tetapi resikonya juga besar. Dan ada banyak orang yang mati karenanya. Namun esensi darahnya ada di tangan Xiaoyan. Jika dia tidak patuh, maka dia akan mati. Jadi dia harus menggertakkan giginya untuk bertaruh. Setelah beberapa saat, suara Jiye bergema di gua. Tuan, aman untuk saat ini. Anda bisa masuk, ucap Jiye. Mendengar ini, Xiaoyan memasuki gua dengan santai. Baru kemudian keduanya melangkah lebih dalam lagi. Namun semakin jauh mereka masuk, api ungu menjadi semakin bergejolak. Dan gelombang panas menutupi tempat itu. Jelas Jiye tidak menyangka akan seperti ini. Suhu tinggi membuat ekspresi wajahnya semakin muram. Adapun Xiaoyan secara alami dia tidak merasakan ketidaknyamanan pada suhu seperti ini. Xiaoyan melihat sekeliling dan ketika dia melihat ke tanah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika tidak ada yang datang ke sini seharusnya tidak ada jejak orang lewat. Tetapi pada saat ini Xiaoyan melihat beberapa jejak kaki di bawah kakinya. Mungkinkah tempat ini sudah didatangi lebih dulu? Ucap dalam hati Xiaoyan. Keduanya masih bergerak maju dengan hati-hati. Setelah sekitar setengah kolom dupa dunia bawah tanah yang sebenarnya akhirnya muncul di depan mereka. Ruang di sini sangat besar. Pintu masuk gua terlihat seperti ngarai besar. Hal yang mengejutkan bahwa di sini sangat ramai. Terlihat banyak sosok-sosok aneh yang menggantung di udara. Oh, aku tidak menyangka tempat ini sangat hidup, ucap Xiaoyan. Sosok-sosok ini berdiri dengan postur aneh. Dan mereka tidak terlihat seperti tubuh manusia normal. Apa yang menarik perhatian Xiaoyan adalah bagian matanya. Pupil mata sosok-sosok ini benar-benar kosong. Melihat di kejauhan ada sosok ramping yang berdiri di tengah. Sosok itu mengangkat kepalanya lalu menoleh dengan tajam ke arah Xiaoyan dan Jiye. Ketika sosok itu melihat ke arah Xiaoyan seolah-olah semua sosok di sini terbangun. Mereka semua menoleh dan mata kosong mereka akhirnya muncul api ungu. Jika tebakanku benar, mereka adalah orang-orang yang terbunuh di sini dan dijadikan boneka oleh api iblis, ucap Xiaoyan. Tuan, dalam situasi seperti ini haruskah kita segera pergi melarikan diri? Ucap Jiye langkah kakinya tanpa sadar mundur ke belakang. Namun saat ini Xiaoyan tidak hanya tidak memiliki niat untuk mundur. Dia bahkan mengambil sedikit langkah ke depan dengan tatapan penuh minat. Ikuti aku untuk membunuh, ucap Xiaoyan mengangkat tangannya. Penguasa Suan muncul di tangannya, dan momentum di tubuhnya juga meletus pada saat ini. Tuanku, aku pikir situasi ini terlalu tidak mungkin. Lebih baik jika kita keluar dulu kemudian kembali ke sini dengan penuh persiapan, ucap Jiye menunjukkan tanda mundur. Apa yang kamu takutkan? Ucap Xiaoyan menoleh dengan tajam. Jiye harus menangkupkan tinjunya dan menjawab dengan senyum masam. Aku sedikit tidak puas dengan pilihan Tuan. Tuan harus tahu bahwa sosok-sosok yang dijadikan boneka oleh api iblis ini adalah beberapa teman lama yang aku kenal. Yang terpenting adalah kekuatan mereka tidak lemah. Itu sudah menunjukkan kengerian di tempat ini. Jika kita masih terus nekat, aku khawatir nasib akhir kita akan sama seperti mereka, ucap Jiye dengan memohon. Jika kamu tahu bahwa tempat ini sangat berbahaya, kenapa kamu memiliki niat memasuki tempat ini? Ucap Xiaoyan. Jiye tersenyum kecut. Dia berkata, Tuanku, misiku hanya untuk menemukannya. Jika ingin menangkap api iblis ini, aku masih perlu menyiapkan banyak hal. Setidaknya membawa para dewa bertarung sebagai pembantu. Sekarang jika kita bertabrakan dengannya, kita pasti akan berakhir seperti orang-orang ini.
dan kita berdua akan menjadi bonekanya, ucap Ji. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia terlalu malas memperdulikan Ji. Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada sosok ramping di ujung yang jauh. Dengan persepsi spiritual Xiaoyan secara alami dia tahu bahwa sosok itu merupakan api iblis yang sebenarnya. Bayan, api abadi, apakah kamu mengenali api ini? Ucap Xiaoyan bertanya dengan api bayan dan api abadi di tubuhnya. Nafasnya agak aneh. Tuan harus berjuang untuk memastikannya. Ucap Bayan menanggapi Xiaoyan. Ini benar-benar mirip dengan jantung api di peringkat 9. Hanya saja aura ini masih sangat samar dan tidak jelas. Ucap api abadi tidak dapat memastikannya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Jika itu bukan jantung api, tidak ada yang perlu ditakuti. Bagaimanapun Xiaoyan memiliki 2 jantung api di sisinya. Dan mereka adalah penguasa dari semua api. Tidak peduli seberapa kuat api iblis ini tidak mungkin untuk melampaui jantung api. Xiaoyan mengambil langkah besar ke depan dan sosoknya tersapu menuju langsung ke sosok api iblis. Api iblis yang berwujud manusia itu segera menatap Xiaoyan. Membuka mulutnya mengeluarkan suara tajam. Hancurkan dia, ucap api iblis itu. Setelah suaranya jatuh, semua boneka api melihat ke arah Xiaoyan dan menukik dengan penampilan yang mengerikan. Xiaoyan mengambil kesempatan untuk melirik cincin penyimpanan di jari orang-orang ini. Bagaimanapun Ding Yue membutuhkan bahan. Tentu saja Xiaoyan tidak ingin melewatkan kesempatan pencarian semacam ini. Menghadapi banyak sosok yang bersiul ke arahnya, Xiaoyan mengangkat tangannya dan benang emas meluncur secara horizontal. Di ruang yang gelap ini hampir tidak mungkin untuk mendeteksi benang emas yang sangat tipis. Selain itu, para boneka api sama sekali tidak memiliki kecerdasan. Jadi mereka tidak akan menghindari serangan Xiaoyan. Segera suara renyah bergema. Sosok-sosok yang bergegas langsung dibagi menjadi 2. Adegan itu sangat berdarah. Mereka terpotong menjadi 2. Ketika Xiaoyan mengangkat tangannya, dia mengambil semua cincin penyimpanan mereka. Ji yang menonton dari kejauhan tidak bisa untuk tidak terkejut. Dia berkata, "Ini apa yang sebenarnya terjadi? Metode gila macam apa yang telah dia gunakan?" Ucap Ji melebarkan matanya. Boneka api yang awalnya sangat agresif langsung berubah menjadi lalat tanpa kepala. Seolah-olah mereka tidak tahu bahwa mereka sudah mati. Namun tujuan Xiaoyan adalah menangkap sosok ramping di ujung. Menurut Xiaoyan, dia adalah benih api iblis yang sebenarnya. Merasakan ancaman dari Xiaoyan, sosok itu tiba-tiba berubah menjadi nyala api ungu dan melarikan diri. Ingin pergi? Itu tidak akan mudah. Ucap Xiaoyan tersapu lurus mengejar api iblis. Tepat ketika Xiaoyan baru saja mengejar, tiba-tiba saja ada ledakan keras dari tanah. Dalam sekejap seluruh ruang bawah tanah diselimuti oleh lautan api merah. Pada saat ini sosok Xiaoyan benar-benar akan tenggelam. Bayan, api abadi, cepat lindungi aku. Jangan biarkan api ini mendekatiku. Ucap Xiaoyan kepada Bayan dan api abadi. Setelah mendengar perintah Xiaoyan, 2 lapisan api muncul melindungi tubuhnya. Bayan, untuk sementara waktu kita akan bertukar tubuh. Bantu aku menangkapnya. Ucap Xiaoyan perlahan menutup matanya. Saat terbuka lagi, itu sudah berubah menjadi mata nyala api putih. Rambut Xiaoyan juga berubah menjadi api. Baik, aku ingin melihat di mana dia akan kabur. Ucap Bayan menghisap semua api ungu di sekitarnya. Semua api ungu menyusut lalu mengembalikan penampilan ruang bawah tanah seperti semula. Sosok Xiaoyan yang dikendalikan Bayan melesat meninggalkan serangkaian cahaya putih di belakangnya. Saat berikutnya dia muncul di kejauhan dan menoleh dengan mata tajam. Cahaya putih yang menyilaukan keluar dari mata Xiaoyan, mengubah gua gelap menjadi seperti siang hari. Hanya pada saat inilah sosok api ungu yang berbentuk manusia sekali lagi muncul. Bayan menyegelnya secara langsung dan tidak memberinya kesempatan melarikan diri lagi. Ini jelas bukan jantung api absolut di peringkat 9 seperti yang aku pikirkan. Jika kamu jantung api dari peringkat 9 besar, mengapa kamu masih memainkan trik jahat seperti tikus? Ucap Bayan menatap sosok di depannya dengan penuh minat. Siapa kamu? Ucap api iblis meraung marah. Oh, kamu bahkan tidak mengenalku. Benar saja bahwa kamu hanya api yang bermutasi. Dan itu seharusnya dipupuk oleh jejak kesombongan yang berasal dari jantung api peringkat 9. Ucap Bayan. Bayan, apa maksud dari perkataanmu? Tanya Xiaoyan. Ya, 10 api iblis teratas sebenarnya salah satu dari jantung api di peringkat 9. Tuan, apakah Anda ingin aku menghancurkannya? Tanya Bayan.
Jika kamu ingin membuatnya lebih patuh, kamu tidak perlu membunuhnya, ucap Xiaoyan. Bayan mengangguk, mengangkat tangannya dan menekannya ke arah api ungu. Api ungu melawan liar, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari kendali Bayan. Setelah setengah batang dupa, api ungu akhirnya menjadi tenang. Bentuknya yang berwujud manusia mengembun menjadi benih api di telapak tangan Xiaoyan. Baru kemudian Xiaoyan mengambil alih kendali atas tubuhnya. Namun sebelum Xiaoyan bisa menghela nafas lega, tiba-tiba saja ekspresinya sedikit berubah. Dia menoleh ke belakang dengan tajam. Ada 3 aura di sini. Sepertinya masih ada orang yang nekat menerobos masuk, ucap Xiaoyan. Setelah suara Xiaoyan jatuh, dia melihat 3 sosok muncul. Semuanya mengenakan jubah seperti Ji Yi. Saudaraku, api iblis ini ditemukan olehku terlebih dahulu. Bisakah Anda menyerahkannya? Ucap salah satu di antara ketiganya. Ji Yi yang berada di belakang ketiganya melambai dengan panik, menunjukkan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini salah satu orang yang memimpin menoleh hanya untuk melihat Ji Yi. Ji Yi, apa yang kamu lakukan? Ucap orang yang memimpin itu mengurutkan kening. Jelas identitas ketiganya tidak lebih tinggi daripada Ji Yi. 3 saudara senior, tuan ini berasal dari dunia luar, dan api iblis ini sudah dia tundukkan. Aku pikir lebih baik tidak bersikap keras kepada orang lain, ucap Ji Yi tersenyum pahit. Ji, bukankah kamu yang pertama kali menemukannya? Ucap mereka bertiga memelototi Ji Yi secara bersamaan. Apakah kalian menginginkan api iblis ini? Ucap Xiaoyan tiba-tiba berkata, dan mereka bertiga menatap Xiaoyan lagi. Teman, api ini sangat penting bagi kami. Jika teman ini bersedia menyerahkannya, kami juga bersedia membayar beberapa hadiah kepada Anda sebagai gantinya, ucap orang yang memimpin itu. Xiaoyan tersenyum. Begitu dia mengangkat tangannya, dia menelan api iblis secara langsung. Adegan ini segera mengejutkan mereka bertiga. Bahkan Dewa Bintang 9 tidak mungkin berani menelan api iblis secara langsung. Ji Yi menatap Xiaoyan dengan gugup. Bagaimanapun esensi darahnya masih berada di tangan Xiaoyan. Jika Xiaoyan mati oleh api iblis, maka dia juga akan terpengaruh. Namun apa yang tidak mereka ketahui adalah Xiaoyan sudah memiliki 2 jantung api. Dengan Bayan di sebelah kiri dan api abadi di sebelah kanan, keduanya menjepit api iblis di tengah, yang membuatnya tidak berani bergerak. Pada saat ini ketiga orang itu tidak berbicara, seolah-olah mereka sedang menunggu penderitaan Xiaoyan, menunggu api iblis memamerkan kekuatannya. Tetapi adegan seperti itu tidak pernah terjadi. Xiaoyan tampak seperti biasa dari awal hingga akhir dan tidak merasa tidak nyaman. Inilah situasinya sekarang. Jika kamu menginginkan api ini, aku khawatir kamu harus membunuhku. Tentu saja itu tergantung pada apakah kamu cukup kuat atau tidak, ucap Xiaoyan merentangkan tangannya. Wajah ketiganya tiba-tiba menjadi muram, menatap Xiaoyan dengan aneh. Kamu berani memprovokasi istana leluhur iblisku, ucap orang yang memimpin kelompok itu. Apakah kamu pikir istana leluhur iblismu kuat? Ucap Xiaoyan. Teman, ini bukan langkah yang bijaksana untuk menyinggung istana leluhur iblis. Jika aku tidak salah, kamu ada di sini pasti untuk berpartisipasi dalam pelelangan leluhur iblis. Selama kamu bersedia menyerahkan api iblis itu, aku dapat memberimu kartu VIP. Ada cukup banyak hal istimewa dalam pelelangan leluhur iblis. Dengan kartu VIP ini secara alami akan membuatmu lebih mudah untuk menangkap hal-hal yang kamu sukai, ucap orang yang memimpin itu. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Xiaoyan menjentikan jarinya dan kartu VIP muncul di tangannya. Apakah kartu VIP seperti ini? Ucap Xiaoyan menggoyangkan kartu di tangannya. Dan mereka bertiga menatap kartu di tangan Xiaoyan. Aku tidak tahu dari alam mana kamu berasal, ucap pemimpin kelompok itu. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengatakan omong kosong denganmu. Jika kalian ingin bertarung, ayo bertarung, ucap Xiaoyan bergerak ke depan. Mereka bertiga menggertakkan giginya. Dan kedua di antara mereka memandang orang yang memimpin. Setelah pemimpin itu berhenti sejenak, senyum jahat tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia berkata, baik, jika kamu tidak ingin menyerahkan api iblis itu, tentu saja aku akan mengambilnya secara paksa, ucap pemimpin kelompok itu. Setelah berbicara, dia memancarkan aura Dewa Bintang 2 puncak. Xiaoyan dapat melihat detail kekuatannya secara sekilas. Dan bintang yang terpancar seharusnya hanya lautan bintang tingkat Suan. Xiaoyan tidak mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Tetapi orang yang memimpin itu sudah berteriak keras. Tombak bersisik hitam muncul di tangannya. Ujung tombak yang tajam merobek udara lalu menusuk ke arah Xiaoyan dengan ganas.
Namun dalam menghadapi serangan dari pemimpin itu, Xiaoyan berdiri di tempatnya. Hanya mengulurkan telapak tangannya dan meraih ujung tombak pria itu. Mencari kematian, ucap orang yang memimpin. Harus dikatakan bahwa tombaknya merupakan senjata berkualitas tinggi. Juga berisi daoki dari Dewa Bintang Dua Puncak. Baginya tindakan Xiaoyan saat ini tidak dilakukan lagi mencari kematian. Saat tombak itu menikamnya, Xiaoyan mengangkat tangannya dan mencubit ujung tombak dengan kuat. Pada saat ini tidak ada daging dan darah yang berterbangan. Kelima jari Xiaoyan perlahan mengencang dan ujung tombak itu benar-benar berubah bentuk. Di bawah tatapan semua orang, ujung tombak itu dihancurkan dengan tangan kosong Xiaoyan. Seringnya di wajah orang yang memimpin itu tiba-tiba menghilang. Aku ingat bahwa tombak panjang sisik hitam ini berasal dari seorang guru terkenal. Dikatakan bahwa itu mengandung racun yang sangat mematikan. Benda macam itu sebenarnya dapat dihancurkan dengan sangat mudah oleh tangan kosong. Aku tidak tahu kekuatan fisik macam apa yang telah dipelajari orang ini. Ucap Ji dengan tangan terlipat di dadanya. Dia tidak berniat untuk mengambil tindakan. Meskipun dia berada di istana leluhur iblis, dia tidak akan melakukan perilaku menantang maut seperti ini. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya melirik orang yang memimpin dengan acuh tak acuh. Dan kemudian berubah menjadi bayangan. Dua orang di samping pemimpin itu juga dengan cepat melangkah maju untuk membantu. Tetapi sebelum mereka berdua bisa mengambil tindakan, mereka melihat kilatan cahaya. Setelah 3 suara teredam berturut-turut, mereka bertiga seperti layang-layang dengan tali putus. Sebagai eksistensi Rana Dewa, tentu saja kecepatan pemulihannya tidak perlu dikatakan lagi. Serangan secara fisik akan pulih dengan cepat jika tidak melukai akarnya. Ketika ketiganya berdiri, mata mereka menjadi lebih menakutkan. Orang yang memimpin itu secara alami tidak mau menerimanya. Dia membuang tombak panjang yang rusak dan armor besi muncul di tubuhnya. Setelah itu ketiganya menyapu ke arah Xiaoyan secara bersamaan. Masing-masing dari ketiganya menggunakan metode terkuat mereka sendiri. Tetapi sosok ramping Xiaoyan masih berdiri tegak. Mata kirinya berkedip dan dia langsung melihat kekurangan dalam keterampilan bertarung 3 orang ini. Tubuh Xiaoyan bergerak. Setiap kali Xiaoyan meninju, dia bisa menghentikan gerakannya secara instan dan menghantam rata ketiganya. Tanpa memberi mereka kesempatan lagi, pupil mata Xiaoyan berputar menjadi warna putih. Yao Beng, ucap Xiaoyan. Pada saat ini termasuk Ji dengan cepat ditelan oleh cahaya bayan. Dan mereka tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ketika keempatnya pulih, mereka mendapati bahwa tidak ada cedera yang terjadi. Tetapi ketika mereka mengangkat tangannya, cincin penyimpanan di jari mereka telah menghilang. Pada saat ini Xiaoyan memegang beberapa cincin penyimpanan di tangannya dan menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Aku harus mengatakan bahwa istana leluhur iblis ini masih cukup gemuk. Pilki ilahi gabungan dari beberapa orang ini sebenarnya mencapai 1 juta. Hahaha, tidak buruk. Terima kasih atas hadiah kalian. Sekarang aku pamit pergi dulu, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, sosoknya bergegas keluar dari bawah tanah, siap untuk menyerahkan semua cincin penyimpanan kepada Ding Yue. Namun saat Xiaoyan perlahan terbang keluar, tiba-tiba saja terdengar suara pertempuran di luar. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini di tempat kediaman klan Gulingberg mengalami pertempuran berdarah. Semua tempat dihancurkan dan dibakar. Hal yang mengejutkan bahwa orang yang melakukannya terdiri dari 1 orang. Sosok itu berdiri dengan tak terkalahkan. Matanya yang tajam melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Ini hanya sekelompok ras iblis yang lebih rendah. Mereka sebenarnya berani membuat masalah di sini, ucap sosok itu. Gujie yang sudah menderita cedera serius, dia mendongak sedikit lalu berbicara dengan susah payah. Jiang Taiyi dari kuil leluhur iblis. Dengan kekuatanmu yang sudah mencapai Dewa Bintang 4 tahap menengah, sebenarnya memiliki wajah menggertak klanku yang kecil ini. Jangan karena kamu seorang dewa, kamu bisa berbuat liar pada klan Gulingbergku. Cepat atau lambat seseorang akan datang memberimu pelajaran, ucap Gujie. Jika kamu tahu bahwa kamu hanyalah semut kecil, mengapa kamu begitu berani memprovokasi istana leluhur iblisku? Aku tidak tahu kekuatan mana yang bisa membuat Ji bahkan tidak kembali menyelesaikan misinya, ucap sosok itu yang ternyata bernama Jiang Taiyi.
Setelah berbicara, dia mengangkat pedangnya di tangannya. Dauke agung dari Dewa Bintang 4-nya mengalir kemudian memotong pohon eret transisi. Adegan ini sontak membuat Gu Qiu benar-benar marah. Bagi klan Gulingbak, pohon eret transisi merupakan tanah air yang dilindungi dan dijaga oleh leluhurnya selama beberapa generasi. Tetapi hari ini dia sebagai generasi terakhir telah gagal melindunginya. Gu Qiu bersama semua klan Gulingbak berdiri dengan susah payah. Bahkan jika mereka kalah, mereka akan membakar hidup mereka dan berjuang mati-matian untuk membalas kehancuran tanah air mereka. Namun tidak peduli berapa banyak orang yang ada di klan Gulingbak, mereka bukan lawan Jiang Taiyi. Belum lagi Gu Qiu saat ini terluka parah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia membakar hidupnya, dia tidak akan bisa merubah keadaan. Tidak heran kamu tidak dapat dipromosikan karena dewa. Klan Gulingbak hanyalah sekelompok idiot. Apa gunanya sumber daya yang kaya? Ucap Jiang Taiyi mendengus dingin. Melihat sosok-sosok yang bergegas ini, dia perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya. Sinar pedang yang tajam menyapu mengubah semua tempat yang tersapu menjadi kehancuran. Bagi Gu Qiu dan yang lainnya, serangan ini adalah kekuatan yang menghancurkan. Gu Qiu menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan esensi darah. Meskipun dia tahu bahwa metode membakar hidup akan merusak dirinya sendiri, tetapi dia tidak memiliki pilihan. Pada saat ini dia membentuk sosok hantu besar. Di bawah kendali Gu Qiu, hantu besar itu bertabrakan dengan cahaya pedang Jiang Taiyi. Namun hantu besar itu hampir tidak memiliki perlawanan sama sekali dan dihancurkan begitu mudah. Kekuatan yang tersisa dari cahaya pedang masih menyapu Gu Qiu secara langsung. Gu Qiu menyemburkan seteguk darah besar lalu sosoknya jatuh ke tanah dengan sangat menyedihkan. Gu Qiu terengah-engah. Hanya satu tebasan cahaya pedang setengah dari klan Gulingbak mati secara langsung. Mata Gu Qiu merah. Dia melihat ke langit dan meraung. Seolah-olah dia sudah melihat akhir dari hidupnya. Sosoknya tersapu lagi dan tangan kanannya terulur ke depan mengubah telapak tangannya menjadi cakar. Hahaha. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu tidak akan bisa merubah kenyataan. Tanpa kekuatan, kamu hanya akan menjadi orang yang menderita. Inilah kenyataan yang pasti. Pada dasarnya, keputusasaan hanya dimiliki oleh orang-orang lemah sepertimu. Ucap Jiang Taiyi memandang Gu Qiu yang berlumuran darah. Sudut mulutnya mengungkapkan senyum jahat dan secara bertahap seluruh wajahnya menjadi semakin mengerikan. Pedang panjangnya ditusukkan ke depan lagi, kemudian diayunkan ke arah kepala Gu Qiu. Tetapi pada saat ini tiba-tiba saja kilatan api melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Serta kekuatan yang mendominasi membuat Jiang Taiyi merubah ekspresinya. Nyala api membombardir pedang panjangnya. Ketika dia melihat dari dekat, dia menyadari bahwa itu adalah penguasa Suan. Dan penguasa itu masih menyala dengan api berwarna-warni. Gu Qiu, kenapa kamu tidak menghancurkan batu giok itu? Ucap sosok itu yang ternyata adalah Xiaoyan. Yang mulia sudah membantu kami sebelumnya. Kami tidak ingin melibatkan Anda untuk yang kedua kalinya. Bagaimanapun ini sudah menjadi malapetaka klan kami. Ucap Gu Qiu dengan wajah pucat. Ketika Gu Qiu melihat sekeliling, dia menyadari bahwa sejumlah besar anggota klannya telah mati ke dalam genangan darah. Sebagai patriark klan, dia benar-benar tidak berdaya menghadapi situasi seperti ini. Bagaimanapun musuhnya adalah Dewa Bintang 4 tahap menengah. Menarik. Aku tidak menyangka akan bertemu seorang Dewa Bintang 4 di sini. Buah dua ini seharusnya tidak menarik perhatian eksistensi Rana Dewa. Jadi kamu pasti tidak datang ke sini karena buah dua. Mungkinkah kamu sedang mengincar harta lain? Ucap Jiang Taiyi memandang Xiaoyan dengan penuh minat. Kamu bisa menganggap bahwa kehadiranku di sini untuk membalaskan dendam semua orang yang kamu bunuh. Ucap Xiaoyan. Oh, jika aku ingin membunuh, aku akan membunuh. Kamu tidak memiliki kualifikasi mengurusi gaya tuan muda ini. Selain itu, aku tidak biasa diteriaki seperti ini. Jadi jagalah sikapmu agar tidak mengakibatkan kematianmu sendiri. Ucap Jiang Taiyi. Mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi ganas setelah mendengar kata-kata itu. Detik berikutnya Jiang Taiyi tiba-tiba mendesis kesakitan. Tidak tahu kapan tiba-tiba saja lebah beracun menyengat lengannya. Kecepatannya sangat cepat. Ketika Jiang Taiyi menundukkan kepalanya, dia sudah tidak melihat lebah beracun dan melihat pelangi panjang jatuh di bahu Xiaoyan. Lebah beracun itu sudah ada di sana menggoyangkan pantat kepada Xiaoyan. Seolah-olah dia meminta pujian dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, telapak tangan Jiang Taiyi yang ditusuk oleh lebah beracun berubah menjadi ungu.
Sungguh racun yang sangat kuat, ucap dalam hati Jiang Taiyi. Mengandalkan kekuatan pemulihan dari kekuatan dewanya, dia memotong lengannya secara langsung. Lalu energi dewa mengalir keluar memadat menjadi lengan baru. Meskipun ini hanyalah masalah kecil, tetapi penghinaannya sangat besar. Kamu mencari kematian, ucap Jiang Taiyi langsung berteriak marah. Setelah berbicara, sosoknya melesat ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan juga tersapu membuat gerakan menebas di udara. Dengan ledakan sonik, penguasa Xuan dan pedang Jiang Taiyi bertabrakan di udara. Dampak energi yang kuat menyebar. Setelah kedua belah pihak bersaing untuk sementara waktu, sosok Xiaoyan masih tidak mundur sedikit pun. Tetapi Jiang Taiyi terguncang ke belakang sebelum menstabilkan tubuhnya. Aku akui bahwa kekuatan fisikmu cukup kuat. Tidak heran kamu begitu berani muncul di sini, ucap Jiang Taiyi. Ekspresi arogan di wajahnya langsung menghilang banyak. Dia secara alami dapat melihat bahwa Xiaoyan tidak menggunakan Daoqi. Namun ini tidak cukup membuat Jiang Taiyi bergeming. Justru membuat matanya secara bertahap menjadi lebih serius. Laporkan namamu. Aku Jiang Taiyi dari Istana Leluhur Iblis, ucap Jiang Taiyi sebagai bentuk penghormatan. Xiaoyan, ucap Xiaoyan tidak melaporkan dari faksi mana dia berasal. Seorang kultivator lepas, ucap terkejut Jiang Taiyi. Apakah itu penting? Ucap Xiaoyan terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Serangan sebelumnya dari kedua belah pihak adalah ujian, dan yang berikutnya adalah pertempuran nyata. Xiaoyan juga merasa bahwa orang yang bernama Jiang Taiyi ini tidak lemah. Bagaimanapun Istana Leluhur Iblis adalah alam tingkat atas. Justru karena inilah temperamen mereka begitu sombong. Begitu sombong sampai tidak memperdulikan kekuatan dari benua luar. Xiaoyan menghembuskan nafas. Ketika sosoknya bergerak, dia sudah berada di atas Jiang Taiyi. Tombak Dewa Guntur muncul, ucap Xiaoyan. Setelah suaranya jatuh, ada guntur yang menggelegar di langit. Lalu memperlihatkan tombak guntur turun dengan kecepatan yang sangat cepat. Penutup tubuh hegemoni dewa, ucap Jiang Taiyi menjadi sangat serius. Teriakannya adalah untuk memanggil armor hegemoni dewa. Lapisan bercahaya bintang muncul menutupi seluruh tubuhnya dengan sempurna. Dan itu terbukti dengan sendirinya ketika tombak Dewa Guntur menghantam tubuhnya. Sosoknya hanya sedikit gemetar, tetapi tombak Dewa Guntur itu gagal menembus tubuhnya. Metode yang kamu gunakan ini hanya metode biasa. Mari kita tunjukkan kartu truf kita masing-masing, ucap Jiang Taiyi. Matanya menjadi gerang saat menatap Xiaoyan. Daoqi Agung melonjak keluar berkumpul ke telapak tangannya. Tinju iblis pengasih surgawi, teriak Jiang Taiyi. Setelah teriakannya jatuh, kepala Raja Iblis terkondensasi di depan tinjunya dan mengeluarkan raungan tajam. Di sisi lain, Xiaoyan masih berdiri di udara. Menghadapi gerakan ganas Jiang Taiyi, matanya selalu tenang. Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit dan pada saat ini dia bisa melihat api keluar dari jari-jarinya. Faktanya Xiaoyan terus-menerus memadatkan lotus api di telapak tangannya. Dia berniat menggunakan lotus api sebagai hidangan pembuka. Saat berikutnya sosok Jiang Taiyi dan sosok Xiaoyan melesat maju secara bersamaan. Tanpa menghindari serangan Jiang Taiyi sedikit pun, Xiaoyan melemparkan lotus api ke depan. Kemudian gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang menyapu dengan liar. Serangan skala besar ini menyebabkan hutan dan bukit di sekitarnya langsung diratakan menjadi datar. Gujiu dan yang lainnya melarikan diri dari sini dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu karena pertempuran antara keduanya bisa membuat mereka mati konyol. Di tengah debu terlihat sesosok melesat ke belakang. Sosok itu adalah Jiang Taiyi. Telapak kakinya merobek tanah sebelum dia menstabilkan tubuhnya dengan paksa. Serangan yang sangat kuat. Aku tidak tahu api macam apa yang kamu miliki. Harus aku akui bahwa ini adalah pertama kalinya aku dirugikan oleh Dewa Bintang 4 tahap awal. Namun pertarungan ini belum berakhir. Masih belum ditentukan siapa yang akan berdiri pada akhirnya, ucap Jiang Taiyi mengambil langkah besar lalu sosoknya melesat secara eksplosif. Dalam prosesnya lengannya bergetar, kemudian pedang panjang muncul. Kedua tangannya terangkat membuat gerakan tebasan ke arah Xiaoyan. Suara ledakan terus bergema. Dalam waktu kurang dari setengah kolom dupa, mereka bertarung selama ratusan putaran. Meskipun Jiang Taiyi terus dirugikan, tetapi dia sangat enggan dan sosoknya masih melesat menyerang Xiaoyan. Semua orang tahu bahwa Xiaoyan belum menggunakan kekuatan sejatinya dari awal hingga saat ini. Pada saat ini di dalam debu, sosok Xiaoyan berdiri di udara memegang penguasa Xuan yang mendalam. Sudah hampir waktunya untuk berakhir.
ucap Xiaoyan. Naga api di lengannya terus berputar. Lautan guntur membentuk persegi dan energi kekerasan terus meledak di sekitarnya. Atas kendali Xiaoyan, lautan guntur mengalir melapisi penguasa Suan yang mendalam. Setelah beberapa saat, Jiang Taiyi juga merasakan ancaman yang kuat. Melihat sosok Xiaoyan, detak jantungnya berpacu. Dia tahu jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan mati di tangan Xiaoyan. Tebasan pedang dewa, teriak Jiang Taiyi. Daukinya melonjak tanpa syarat. Pedang di tangannya membesar menjadi pedang raksasa. Itu menyapu di atas kepala Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan juga mengangkat tangannya membanting penguasa Suan ke arah pedang raksasa Jiang Taiyi. Hancurkan, teriak Xiaoyan. Pada saat tabrakan ini, pedang raksasa milik Jiang Taiyi seperti menabrak pelat besi yang sangat keras. Itu langsung hancur menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Adegan semacam ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan Jiang Taiyi. Penguasa Suan Xiaoyan tidak hanya berisi energi api, tetapi juga berisi energi guntur yang sama-sama mengandung energi kekerasan. Sekarang sudah terlambat bagi Jiang Taiyi untuk membuat lebih banyak gerakan. Xiaoyan memegang penguasa Suan di tangannya. Tanpa memberinya waktu lagi, Xiaoyan mengayunkan penguasa Suan dan menghantam tubuh Jiang Taiyi. Tubuh Jiang Taiyi menembak ke belakang dengan luka tumpul yang mengerikan di dadanya. Tidak diragukan lagi bahwa lukanya saat ini sangat serius. Dia tergeletak tanpa daya ke tanah. Dengan kondisi seperti itu, secara alami Xiaoyan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jiang Taiyi akhirnya mengerti bahwa pria di depannya jauh lebih kuat darinya. Sebelum aku mati, bisakah kamu memberitahuku dari alam superior mana kamu berasal? Ucap Jiang Taiyi. Kamu harus tahu bahwa ada banyak kekuatan yang jauh lebih kuat dari istana leluhur iblismu. Tetapi sekarang sudah tidak berguna apakah kamu menyadarinya atau tidak. Nyawamu sudah ada di tanganku. Jika kamu menyerahkan cincin penyimpananmu, mungkin aku bisa mengampunimu. Ucap Xiaoyan berkata dengan tenang. Aku sudah menyinggungmu sangat dalam. Tetapi mengapa kamu masih bertindak begitu bimbang? Kamu tahu bahwa jika kamu membiarkanku pergi, aku pasti akan menjadi duri. Ucap Jiang Taiyi benar-benar tidak percaya bahwa Xiaoyan akan melepaskannya begitu saja. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Di mataku kamu masih terlalu lemah. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi duri dalam dagingku. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Apakah kamu serius akan melepaskanku selama aku memberikan cincin penyimpanan? Tanya Jiang Taiyi. Lakukan saja seperti yang aku katakan. Ucap Xiaoyan. Jiang Taiyi mengangkat tangannya dan melemparkan 3 cincin penyimpanan ke arah Xiaoyan. Pergilah, ucap Xiaoyan dengan dingin. Jiang Taiyi tidak berani membantah. Dia berdiri kemudian berubah menjadi pelangi panjang meninggalkan tempat ini dengan kecepatan tercepat. Jelas dia takut bahwa Xiaoyan akan berubah pikiran. Selanjutnya Xiaoyan mengeluarkan semua cincin penyimpanan yang ia peroleh untuk diserahkan kepada Ding Yue. Ding Yue yang menerima cincin itu menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya. Jelas itu karena dia masih mendapatkan beberapa materi yang dia sukai. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke gua tempat dia keluar di kejauhan, lalu berteriak dengan tajam. Kalian lebih baik keluar. Mengintip seperti ini akan menciptakan pembunuhan. Ucap Xiaoyan. Setelah suara Xiaoyan terdengar, terlihat 4 sosok termasuk Ji keluar dengan malu. Kemudian Xiaoyan memandang Gu Jiu dan mengeluarkan 50 buah due untuk diberikan kepadanya. Melihat ini Gu Jiu langsung tercengang. Tuanku, ini sesuatu yang sudah menjadi milik tuan. Aku tidak memenuhi syarat untuk mengambilnya. Ucap Gu Jiu. Pohon ere transisi yang kalian semua andalkan untuk bertahan hidup telah dihancurkan. Aku rasa buah ini bisa menjadi benih. Akan lebih baik untuk membangun kembali rumah barumu. Ucap Xiaoyan menaruh 50 keping buah due. Gu Jiu tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata itu. Saat dia menatap Xiaoyan lagi, matanya dipenuhi rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Aku juga bukan orang baik. Aku hanya melakukan apa yang menurutku masuk akal. Tempat ini tidak cocok untukmu bertahan hidup. Ambil benihnya dan cari tempat baru untuk memulai kembali. Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Gu Jiu berlutut tepat di depan Xiaoyan. Pada saat yang sama, semua anggota klan Guling Bird yang masih hidup berlutut serempak. Xiaoyan juga memahami pentingnya apa yang telah dia lakukan untuk seluruh ras mereka. 50 buah dua ini akan menyelamatkan satu ras. Mungkin dalam 100.000 tahun akan ada lebih banyak pohon ere transisi yang muncul dari tanah. Pada saat itu klan Guling Bird juga akan lebih kuat.
Tentu saja Xiaoyan tidak peduli dengan nasib Guling Bird di masa depan. Bagi Xiaoyan ini hanya tindakan kebaikan kecil. Tidak peduli apa hasilnya, dia hanya mengikuti kata hati. Baik, saatnya bagiku untuk melanjutkan perjalanan, ucap Xiaoyan. Setelah datang ke sini, panen yang ia dapatkan benar-benar di luar dugaan. Xiaoyan tidak hanya memenangkan banyak cincin penyimpanan, tetapi juga petunjuk dari jantung api baru. Bagaimanapun tujuan utama Xiaoyan adalah jantung api. Dan dia juga mempelajari nama jantung api yang mungkin muncul. Peringkat ke-9 jantung api yang disebut 10 api iblis teratas. Xiaoyan tidak tahu kemampuan khusus apa yang dimiliki jantung api ini. Satu hal yang ia tahu bahwa jantung api ini bisa merasuki pikiran seseorang dan mengendalikan mereka menjadi boneka. Tapi itu hanya informasi yang diperoleh Xiaoyan dari api iblis. Dan tidak ada cara untuk mengetahui kekuatan sebenarnya dari 10 api iblis teratas. Pertanyaan seperti itu mungkin dapat dijawab oleh 4 orang dari istana leluhur iblis. Xiaoyan membuka mulutnya sedikit dan api iblis yang dia telan di perutnya ditangguhkan di depannya. Melihat api iblis ini, mata mereka berempat terkejut. Seolah-olah api iblis ini mempengaruhi mereka semua. Mengapa kalian benar-benar ingin mendapatkan api ini? Jelas bahwa kalian bukanlah alkemis. Mungkinkah api iblis ini benar-benar dapat mengaktifkan garis keturunan klan iblis? Aku memerlukan beberapa informasi tentang api iblis. Aku harap kalian berempat bisa menjawabku dengan jujur. Kalau tidak, aku akan bertindak untuk melakukan pelacakan jiwa kalian, ucap Xiaoyan. Kami tidak berani, Tuan. Memang benar bahwa api iblis ini bisa mengaktifkan potensi garis keturunan ras iblis di tubuh kita. Dan bahkan dapat membuat garis keturunan kita 100% kembali ke leluhur kita. Ada beberapa orang di istana leluhur iblis yang telah memperoleh api iblis. Dan justru karena api iblis inilah orang-orang itu bisa mengaktifkan garis keturunannya untuk kembali ke leluhur. Membantu mereka menerobos ke dewa perang dan menjadi eksistensi teratas di istana leluhur iblis. Ucap Ji dan 3 lainnya buru-buru menjawab. Lalu apakah kamu tahu ada berapa banyak api iblis? Apakah itu hanya ada di alam besar leluhur iblis? Tanya Xiaoyan. Dari apa yang dikatakan, mereka tidak mungkin untuk menganalisis apakah api iblis ini adalah jantungnya. Maaf Tuan, untuk hal ini kami benar-benar tidak tahu. Tetapi sekarang ada sekitar 5 orang di istana leluhur iblis yang telah mendapatkan api iblis. Setelah mereka mendapatkan api iblis ini, mereka semua dipromosikan menjadi dewa. Tentu saja kelima orang itu sendiri adalah arogansi istana leluhur iblis. Jika bukan karena istana leluhur iblis, pasti akan sulit untuk menjinakkan api iblis yang ganas ini, ucap Ji dan ketiganya. Sudah berapa lama kalian mengejar api iblis ini? Apakah ada petunjuk tentang api iblis lainnya? Tanya Xiaoyan. Api iblis ini sulit ditemukan. Tidak ada petunjuk sama sekali tentang api iblis ini. Namun tempat api iblis muncul biasanya bercampur dengan kelahiran jenius dan harta karun seperti buah due. Tetapi tidak ada pola tertentu, ucap Jie dan ketiganya. Melihat api iblis yang bergoyang di tangan Xiaoyan, tenggorokan mereka tidak bisa menelan seteguk air liur. Seolah melihat api iblis ini seperti melihat wanita yang sangat menawan dan penuh godaan. Begitu Xiaoyan melambaikan tangannya, dia mengembalikan esensi darah milik Ji. Kamu bisa pergi sekarang. Api iblis ini sudah aku dapatkan. Kalian tidak perlu repot-repot ada di sini lagi, ucap Xiaoyan. Mereka berempat membungkuk sedikit kemudian berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang. Xiaoyan tidak berniat untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Tetapi saat ini Xiuling datang ke sisinya untuk berkata, Tuan, Anda sudah menyelamatkan klanku, dan klan Guling Birdku tidak bisa membalasnya. Oleh karena itu aku bersedia menjadi tungku Tuan, asalkan Tuan menyukainya, ucap Xiuling. Aku tidak memerlukan imbalan. Seperti yang aku katakan, dapatkan saja apa yang kamu butuhkan dan hiduplah dengan baik. Kuatkan dirimu untuk klan. Yang terbaik adalah tidak mengucapkan kata-kata seperti itu lagi dalam hidupmu, ucap Xiaoyan melirik Xiuling dengan acuh tak acuh. Kata-kata seperti itu mungkin tidak memiliki banyak bobot pada orang biasa. Tetapi Xiaoyan yang menyelamatkan klan Guling Bird akan menjadi dorongan besar bagi Xiuling. Xiuling menangkupkan tinjunya dengan kuat. Matanya yang indah juga menunjukkan tekad. Menatap dalam-dalam pada sosok ramping Xiaoyan. Pada saat ini tiba-tiba saja terdengar batuk 2 kali. Adik Xiuling, aku sebenarnya juga sangat baik. Aku di sini bersedia menggandeng tanganmu, ucap suara itu yang ternyata adalah Zheng Hui. Suara itu penuh dengan magnet yang membuat semua orang menoleh serempak.
Tetapi ketika Zheng Hui muncul ada bau amis yang terpancar dari tubuhnya. Wajahnya penuh minyak dan penampilannya yang halus memang akan menyenangkan beberapa wanita. Tetapi Xiuling tidak menunjukkan minat sama sekali. Sosoknya mundur dengan cepat. Ya, dia menolakku. Dia hanya memiliki Xiaoyan di matanya. Sial, bocah gunung ini sebenarnya perampok dalam selimut. Sepertinya aku harus berlatih keras untuk lebih menonjol. Jika terus seperti ini, maka kepercayaan diri dalam menjemput gadis akan hancur total. Ini sudah berakhir, ucap Zheng Hui berkata dengan ekspresi marah. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah Xiaoyan memanggil Zheng Hui dan Ding Yue, mereka berangkat menuju pelelangan leluhur iblis. Pelelangan leluhur iblis sendiri terletak di pusat Pulau Tongtian. 3 kelompok Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang dengan kecepatan tercepat. 1 hari kemudian mereka mencapai tempat yang disebut Pulau Tongtian. Dan dikatakan bahwa inti dari alam leluhur iblis berada di tengah Pulau Tongtian. Pulau Tongtian juga sesuatu yang dikelola oleh istana leluhur iblis. Diperkirakan masih butuh waktu 1 minggu sebelum Xiaoyan mencapai tempat pelelangan leluhur iblis. Xiaoyan tidak terburu-buru. Itu karena dia mendapati bahwa Pulau Tongtian mengandung sumber energi yang kuat. Jadi dia berhenti sebentar agar Zheng Hui dan Ding Yue bisa berkultivasi di Batra. Dengan berlalunya waktu, mereka semakin dekat dengan pelelangan leluhur iblis. Pada saat ini mereka tidak lagi sendirian. Ketika melihat ke atas ada banyak pelangi panjang melewati langit dengan tujuan yang sama. Setelah beberapa hari kemudian, kelompok Xiaoyan berhasil tiba di pelelangan. Saat mereka mendekat ada lebih banyak suara siulan di sekitar. Kelompok Xiaoyan menginjakkan kaki di pulau yang seluruh tanahnya berwarna hitam ini. Kekuatan jiwanya menyebar mengidentifikasi banyak aura dan ada beberapa dewa bintang 4. Xiaoyan sedikit penasaran. Kekuatan macam apa yang dimiliki alam leluhur iblis untuk bisa mengatur pelelangan sebesar ini? Tempat pelelangan memiliki hampir 100 pintu masuk, yang masing-masing dijaga dan membutuhkan antrian untuk masuk. Xiaoyan, bukankah kita punya kartu VIP? Mungkinkah kita tidak bisa melewati lorong khusus dengan kartu itu? Tanya Zheng Hui. Mendengar ini, Xiaoyan mengeluarkan kartu VIP. Tepat ketika dia hendak berjalan ke depan, tiba-tiba saja Ding Yue berkata, Xiaoyan, tunggu sebentar. Lihat di tangan mereka. Sepertinya setiap orang memiliki kartu VIP ini. Ucap Ding Yue melihat sekeliling. Itu benar. Mengapa semua orang mempunyai kartu VIP ini? Ucap Zheng Hui. Sementara mereka bingung, mereka melihat beberapa kelompok pertama menyerahkan esensi darah. Xiaoyan mengerutkan kening. Baru kemudian dia menyadari bahwa ini bukan kartu VIP, tetapi sesuatu yang memantau lokasi mereka. Xiaoyan mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa esensi darah mereka ternyata tidak diserahkan, melainkan diintegrasikan di dalam kartu VIP. Dan itu tidak bisa digunakan sebagai sarana membunuh, hanya sebatas melukai dengan serius. Tidak lama kemudian adalah giliran Xiaoyan. Penjaga itu memandang kelompok Xiaoyan saat berkata, Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang esensi darah Anda. Selama Anda tidak melanggar aturan atau membunuh, maka kami tidak akan memicu esensi darah Anda. Bahkan jika itu terjadi, itu hanya akan melukai Anda. Aku harap para tuan akan lebih mengerti. Ucap penjaga itu berkata dengan hormat. Xiaoyan merenung sejenak. Jika hanya seperti ini, dia masih bisa menerimanya. Segera Xiaoyan menggigit lidahnya kemudian mengintegrasikannya ke dalam kartu VIP. Adapun Zheng Hui dan Ding Yue, mereka juga melakukan hal yang sama. Penjaga itu tersenyum lalu memberi isyarat selamat datang untuk membimbing Xiaoyan. Xiaoyan sudah lama tidak melihat pemandangan yang semarak seperti ini. Mereka mengikuti kerumunan dan dengan cepat datang ke alun-alun besar. Melihat ke tengah alun-alun ada pavilion gantung yang sangat besar. Itu dibagi menjadi 2 tingkat. Lantai pertama disebut sebagai tingkat huang, sedangkan lantai kedua disebut tingkat tian. Masing-masing dari setiap lantai dapat menampung ratusan ribu orang. Tapi sekarang tampaknya hanya lantai tingkat huang yang terbuka untuk dilelang. Dan lantai tian masih belum dibuka. Jelas itu tidak akan dibuka sampai lantai tingkat huang benar-benar berakhir. Zheng Hui, ada banyak orang asing di sini. Yang terbaik jangan pergi dengan gegabah. Ucap Xiaoyan mengingatkan.
Ketika dia menoleh, dia sudah mendapati bahwa Zheng Hui sudah menghilang. Sudah terlambat. Dia baru saja menyelinap melalui kerumunan orang. Ucap Ding Yue juga terbiasa dengan perilaku Zheng Hui. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terlalu malas untuk peduli pada Zheng Hui. Bagaimanapun orang ini telah menjadi tengkorak hidup selama ribuan tahun. Oleh karena itu dia menjadi begitu liar untuk menikmati masa hidupnya. Xiaoyan tidak tahu apa yang dilakukan Zheng Hui setiap kali dia keluar. Tetapi Xiaoyan mendapati bahwa selama periode dia menghilang, kekuatan Zheng Hui sebenarnya meningkat. Adapun bagaimana dia berkultivasi, Xiaoyan tidak tahu. Pada saat ini Xiaoyan dan Ding Yue memasuki aula lelang tingkat Huang terlebih dahulu. Di aula lelang tingkat Huang hampir tidak ada kursi kosong. Tetapi selama seseorang memiliki koin emas yang cukup, seseorang bisa duduk di posisi yang lebih baik dan lebih tenang. Jelas aula lelang leluhur iblis juga tidak lupa untuk menghasilkan pendapatan. Lelang ini berlangsung dalam bentuk tirai cahaya. Ada hampir 100 jenis macam barang yang dapat dilihat di tirai cahaya, yang termasuk seni bela diri, senjata, dan pil obat. Namun barang-barang yang dilelang di lantai tingkat Huang tidak cukup untuk menarik minat Xiaoyan. Sebelum pelelangan tingkat Tian dimulai, yang terbaik adalah memikirkan cara untuk mendapatkan banyak uang. Ucap Xiaoyan. Tentu saja untuk seorang alkemis tidaklah sulit mendapatkan koin emas, apalagi dalam pelelangan. Dengan tingkat pemurnian alkemis Xiaoyan, dia bisa memurnikan beberapa pil obat tingkat suci. Hanya saja dia harus mencari tempat independen. Jelas rumah lelang leluhur iblis ini juga menyediakan tempat pribadi yang tidak hanya dapat melanjutkan pelelangan, tetapi juga dapat beristirahat dan melakukan apa saja di dalamnya. Xiaoyan membawa Ding Yue menemukan ruang independen yang cocok untuk memurnikan pil obat. Setelah itu dia mengatur posisi dan mengeluarkan bahan-bahan obat dari dalam cincin penyimpanannya. Ketika Xiaoyan mengulurkan tangannya, nyala api melonjak keluar menyempurnakan semua bahan obat. Pil obat yang disuling Xiaoyan kali ini disebut sebagai pil pengubah iblis. Aku tidak tahu apakah pil ini dapat dijual dengan mahal. Setidaknya aku akan mencobanya dengan 2 pil dulu, gumam Xiaoyan. Api yang melonjak keluar menyebabkan suhu di dalam ruang meningkat, dan juga menyebabkan Ding Yue melepas beberapa pakaian dari tubuhnya, memperlihatkan sosoknya yang indah. Apakah kamu sengaja untuk mengalihkan perhatianku? Bagaimana jika aku menjadi tidak fokus? Ucap Xiaoyan menggoda. Xiaoyan, jangan mengolok-ngolokku. Kamu membuat suhu ruang ini menjadi panas. Aku rasa kamulah yang sengaja memaksaku melepaskan pakaian ini. Ucap Ding Yue dengan marah. Dan Xiaoyan juga tersenyum. Apakah kamu sudah mendapatkan materi yang kamu butuhkan dari dalam cincin penyimpanan? Tanya Xiaoyan sambil memurnikan pil. Aku masih kekurangan inti monster yang sebanding dengan binatang buas tingkat dewa. Jika ada inti monster, maka set pertama armor besi pembunuh dewa dapat dibuat. Ucap Ding Yue. Di alam leluhur iblis yang sebesar ini terdapat banyak binatang ajaib seperti kera iblis berkepala 2. Kekuatannya sebanding dengan dewa pertempuran. Jadi menurutku dalam pelelangan kali ini pasti menjual beberapa inti monster. Kamu bisa mencoba keberuntunganmu di sini. Ucap Xiaoyan. Ding Yue menganggukkan kepalanya melihat tirai cahaya di dalam ruangan. Lelang ini telah berlangsung selama hampir beberapa minggu. Waktu untuk pavilion lelang tingkat Huang adalah 1 bulan. Dan setelah berakhir, maka pavilion lelang tingkat Tian dibuka secara resmi. Itu memberi Xiaoyan banyak waktu untuk memurnikan pil obat. Pada saat ini Xiaoyan telah memurnikan pil obat pengubah bentuk iblis. Xiaoyan secara khusus menggunakan nyala api iblis untuk memurnikan pil obat ini. Setelah itu Xiaoyan pergi ke pusat penilaian dengan modal 2 pil obat. Dan pelelangan hanya bisa diadakan setelah evaluasi. Pusat penilaian sangat besar, juga penuh sesak saat ini. Tetapi untungnya ada klasifikasi yang lebih sistematis, dan pil obat adalah kategori terpisah. Melihat sekeliling ada banyak senjata, bahan seni bela diri, dan keterampilan bertarung yang sudah tersedia. Hanya kategori pil obat yang terlihat sangat jarang. Ini membuktikan bahwa seorang alkemis yang bisa memurnikan pil obat yang dibutuhkan oleh dewa masih sangat langka. Xiaoyan mengambil 2 botol giok dan datang ke pil identifikasi. Kemudian berkata kepada orang tua di depannya, ini adalah 2 pil pengubah bentuk iblis, peringkat 3 dari tingkat suci. Ucap Xiaoyan. Mendengar nama pil obat yang disebutkan oleh Xiaoyan, orang tua itu sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati menuangkan 2 pil obat dari botol giok ke telapak tangannya. Berapa harga yang akan dijual tuan ini? Tanya orang tua itu mencoba yang terbaik untuk menjaga wajahnya agar tetap tenang.
Tetapi Xiaoyan dapat melihat bahwa telapak tangannya benar-benar bergetar sedikit. Jelas orang itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Aku rasa bisa dimulai dari 10.000 koin emas. Aku tidak tahu harga pastinya, ucap Xiaoyan berkata dengan ringan. Apakah pil ini sesuatu yang kamu murnikan sendiri? Tanya orang tua itu menjadi sangat penasaran. Xiaoyan tidak menyangkalnya, hanya mengangguk sedikit. Apakah ada masalah? Tanya Xiaoyan. Orang tua itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Tentu saja tidak ada masalah. Dengan jenis pil obat tuan ini, apalagi 10.000 koin emas. Aku khawatir bahkan jika dimulai dari 1 juta koin emas akan ada banyak orang yang memintanya, ucap orang tua itu. 1 juta? Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Lelaki tua itu tersenyum ringan. Tenang, bahkan jika tidak ada yang membelinya secara alami, orang tua ini bersedia membelinya sendiri, ucap orang tua itu. Pil obat ini sangat istimewa. Tuan harus mengetahui keistimewaannya. Jika Tuan memiliki lebih banyak lagi, maka itu akan lebih baik. Tentu saja Anda tidak perlu khawatir dengan nilai jualnya, ucap orang tua itu melanjutkan. Baik, kalau begitu aku akan segera memurnikannya dengan jumlah yang lebih besar, ucap Xiaoyan. Alis orang tua itu berkedut ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Sejauh yang dia ketahui akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Dari apa yang dikatakan Xiaoyan, sepertinya pil ini baru saja dia murnikan. Dan dia tidak tahu bahwa ini adalah pemurnian Xiaoyan dalam waktu kurang dari sehari. Bahkan pil obatnya masih terasa panas. Tuanku dapat yakin, rumah lelang ini tidak membebankan komisi apapun. Artinya 100% hasil pelelangannya akan menjadi milik Tuan, ucap orang tua itu. Xiaoyan segera mengangguk dan kembali ke kamar pribadi. Diam-diam menunggu lelang pil obatnya. Setelah Xiaoyan duduk, dia melihat 2 pil obatnya di layar cahaya. Tetapi nama pil obatnya telah diubah. Dari pil bentuk pengubah iblis menjadi pil transformasi iblis. Ketika Xiaoyan melihat ini, sudut mulutnya sedikit naik. Seperti namanya bahwa ketika Xiaoyan sedang memurnikan pil obat ini, dia menggunakan gumpalan api iblis dari tubuhnya. Harga awalnya dimulai dari 10.000 koin emas. Namun dalam sekejap telah melonjak menjadi 500.000 koin emas. Dan jumlahnya masih terus meningkat. Apakah efek dari api iblis benar-benar memiliki daya tarik yang mengerikan di alam leluhur iblis? Ucap Xiaoyan mengambil nafas dalam-dalam melihat 2 pil obat di layar cahaya. Setelah setengah kolom dupa, 1 pil Xiaoyan berhasil menembus nilai harga 1 juta. Dan setelah 1 juta masih tidak ada niat untuk berhenti. Pada akhirnya 2 pil transformasi iblis Xiaoyan terjual dengan harga 3 juta koin emas. Setelah itu seseorang segera mengirimkan 3 juta koin emas kepada Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan mencium peluang bisnis. Tanpa sepatah kata pun dia mulai memurnikan pil api transformasi iblis. Singkatnya dalam waktu setengah bulan, Xiaoyan berhasil memurnikan 100 pil transformasi iblis. Dan kualitasnya telah mencapai peringkat keempat tingkat suci. Xiaoyan kembali menemui orang tua itu lalu berkata, kali ini pil obat yang aku bawakan mencapai peringkat 4 di tingkat suci. Jadi harga awal adalah 1 juta koin emas, ucap Xiaoyan meletakkan 100 botol giok di depan lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu sangat terkejut. Dia menatap Xiaoyan dalam-dalam, kemudian menatapnya lagi dengan tak percaya. Telapak tangan lelaki tua itu gemetar hebat. Dia segera mengambil salah satu botol dan menuangkan pil obat ke telapak tangannya. Sontak ekspresi lelaki tua itu langsung membeku ketika melihat pola pada pil obat. Pil peringkat 4 tingkat suci? Bagaimana ini mungkin? Ucap terkejut orang tua itu. Xiaoyan sedikit mengangguk. Setelah memurnikan pil obat ini, dia menemukan rahasianya. Apa yang benar-benar mengejutkan orang tua itu adalah pil obat ini dilampirkan dengan aura api iblis. Aura ini saja sudah membuat darahnya berdenyut. Tuan jangan khawatir. 100 pil obat ini akan segera dilelang. Harganya sesuai dengan keinginan Tuan. Dengan kualitas pil ini harus bisa mendapatkan harga yang bagus, ucap orang tua itu. Xiaoyan sedikit mengangguk, lalu berbalik dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini lelaki tua itu tiba-tiba memanggil Xiaoyan lagi. Tuan, ada seseorang yang ingin melihat Tuan, ucap orang tua itu. Oh, apakah itu wanita cantik? Jika tidak, maka lupakan saja. Aku tidak tertarik, ucap Xiaoyan menggunakan nada menggoda lalu berbalik pergi.
Lelaki tua itu berhenti sejenak lalu mengambil 100 pil obat yang disempurnakan oleh Xiaoyan. Kemudian bergegas ke pusat lelang dan melelang semua pil transformasi iblis dengan kecepatan tercepat. Xiaoyan sudah kembali ke kamar pribadinya melihat plafon bundar di tengah pavilion lelang di depannya. Pada saat ini diperlihatkan seorang juru lelang melambaikan tangannya dan berkata, "Baik, kali ini pelelangan tingkat Tian akan resmi dimulai. Semuanya, aku baru saja mendapatkan sekumpulan barang bagus. Aku pikir semua orang sangat tertarik. Belum lama ini aku melelang 2 pil obat bernama pil iblis transformasi. Dan sekarang masing-masing ada 100 buah. Yang paling penting adalah level pilnya sudah mencapai peringkat keempat dari tingkat suci. Harga awal dari satu pilnya adalah 1 juta. Jumlah dari pil ini terbatas, jadi jangan sampai kehilangan kesempatan. Penawarannya bisa dimulai dari sekarang," ucap juru lelang itu. Tiba-tiba seluruh pavilion lelang tingkat Tian mendidih. Tetapi setelah melihat lebih dekat ditemukan bahwa reaksi paling intens berasal dari istana leluhur iblis. Setelah setengah batang dupa harga jual pil obat ditetapkan pada 3 juta. Dan tidak ada yang membayarnya lebih banyak lagi. Tetapi satu pil dengan harga jual 3 juta ini sudah sangat memuaskan Xiaoyan. Singkatnya semua pil transformasi iblis milik Xiaoyan rata-rata terjual senilai 3 juta. Dan Xiaoyan akan menerima total 300 juta koin emas. Angka ini sungguh menakutkan. Bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan nafas panjang. Dengan cara ini tidak perlu terlalu khawatir tentang koin emas. Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Bahkan Ding Yue juga kagum. Kecepatan di mana sang alkemis mendapatkan uang terlalu mengerikan. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan dan Ding Yue sedang santai minum teh, banyak mata yang diproyeksikan ke arahnya. Dan orang-orang ini semua disulam dengan kata leluhur iblis di jubah mereka. Sepertinya berita yang dibawa kembali dari beberapa mata-mataku memang benar. Api iblis ini benar-benar jatuh ke tangan seseorang dari dunia luar. Dan orang ini kebetulan seorang alkemis yang kuat. Ucap dalam hati seorang pria berjubah ungu, matanya terkunci di ruang tempat Xiaoyan berada. "Bisakah kalian mengetahui dari alam mana orang itu berasal?" tanya pria itu lagi kepada para mata-mata di belakangnya. Lapor Tuan Jizun, identitas orang ini tidak dapat diselidiki. Dikabarkan bahwa dia juga mengalahkan Jiang Taiyi dan Ji dari istana leluhur iblis. Ucap mata-mata itu menjawab dengan hormat. "Jiang Taiyi? Apakah itu dia? Kekuatan apa yang dimiliki Jiang Taiyi?" ucap orang itu yang ternyata bernama Jizun. "Dari apa yang aku ketahui, kekuatannya sudah mencapai Dewa Bintang 4 tahap menengah." Ucap mata-mata itu terus menjawab. "Bahkan Dewa Bintang 4 tahap menengah dikalahkan. Siapa sebenarnya orang ini dan dari mana dia berasal? Kalian terus selidiki identitasnya. Selama dia bukan dari 5 dunia tingkat tinggi, kalian harus menemukan cara untuk membuatnya memuntahkan api iblis," ucap Jizun berkata dengan suara dalam. "Baik Tuan, seperti yang diperintahkan," ucap mata-mata itu berbalik pergi. Setelah mereka pergi, terlihat 3 sosok duduk di samping Jizun. "Chang Sue, mengapa kamu tidak mencoba menggunakan trik kecantikanmu untuk menemukan kebenaran?" ucap Jizun. Di antara keempatnya adalah 3 pria dan 1 wanita. Dan wanita itu bernama Chang Sue. Meskipun sangat mempesona, tetapi sepasang matanya cukup dingin. "Begitukah? Mengapa aku tidak mendadanimu saja lalu memintamu melakukan beberapa trik kecantikan? Aku tidak suka direpotkan, apalagi diperintahkan," ucap Chang Sue membalikan kata-kata Jizun. Kata-katanya sangat tajam, tatapannya yang dingin menyapu mereka bertiga. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini semua pil obat yang disempurnakan oleh Xiaoyan terjual habis. Dan rumah lelang tidak memiliki penundaan saat mengirimkan 300 juta koin emas ke tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama Ding Yue telah memperhatikan bahan-bahan di aula lelang. Seperti yang diharapkan bahwa ada inti monster dari binatang iblis tingkat dewa di sini. Namun harga awalnya senilai 5 juta. "Xiaoyan," ucap Ding Yue sedikit bersemangat. "Ini karena armor besi pembunuh dewa hanya kekurangan inti monster." "Jangan khawatir, sekarang kita sudah kaya. Inti monster ini dapat dengan mudah kita menangkan," ucap Xiaoyan berkata ringan. Jelas masih banyak orang yang tergoda oleh inti monster ini. Dan harganya segera naik menjadi 8 juta.
Inti monster dari binatang ajaib tingkat dewa juga merupakan bahan obat langka bagi para alkemis yang dibutuhkan untuk menyempurnakan beberapa pil obat tingkat tinggi. Justru karena inilah harga inti monster masih naik. Lagi pula seorang alkemis pemurnian tidak kekurangan uang. Mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan koin emas secepat Xiaoyan. Tetapi seorang alkemis tingkat suci secara alami latar belakang mereka sangat dalam. 15 juta. Ucap Xiaoyan langsung membuat penawaran besar. Menekan hampir setengah dari harga. Dalam sekejap tidak ada yang menawar lagi. Kenaikan harga Xiaoyan jelas melebihi nilai inti monster itu sendiri. Jadi inti monster ini berhasil dimenangkan oleh Xiaoyan. Dan rumah lelang mengirimkannya ke Xiaoyan dengan kecepatan tercepat. Hanya saja waktu penyerahan inti monster berbeda dari sebelumnya. Ada banyak petugas pelayanan di aula lelang. Semuanya mengenakan pakaian yang relatif seragam dan sederhana. Tetapi sekarang yang mengantarkannya secara pribadi adalah seorang wanita dengan wajah yang sangat cantik. Yang mulia, ini adalah inti monster yang Anda beli. Ucap wanita itu yang ternyata adalah Chang Sue. Xiaoyan menepuk meja dengan tangannya, menunjukkan bahwa tidak apa-apa untuk meletakkannya di atas meja. Chang Sue itu sedikit berhenti. Itu karena Xiaoyan bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihatnya sejak dia datang. Xiaoyan tetap tidak melihat wajahnya sampai dia meletakkan kotak inti monster di atas meja. Mata Xiaoyan terkunci pada tirai tipis hanya untuk memindai banyak barang lelang. Ding Yue melangkah maju dan dengan hati-hati membuka kotak itu untuk memastikannya. Xiaoyan, inti monster aman dan tidak ada masalah. Ucap Ding Yue mengangguk sebagai konfirmasi. Matanya penuh kegembiraan. Dengan inti monster ini maka sepasang armor besi pembunuh dewa dapat dibuat. Xiaoyan sedikit mengangguk. Setelah beberapa saat dia menyadari bahwa masih ada dua kaki putih di depannya. Jadi Xiaoyan perlahan mengangkat matanya menatap wanita yang berdiri di depannya. Mata mereka bertemu satu sama lain. Setelah jeda selama beberapa detik, Xiaoyan akhirnya berkata, "Apakah kamu punya pertanyaan?" Ucap Xiaoyan mengerutkan kening. Wanita itu berhenti sejenak. Nada suara Xiaoyan sangat dingin. Dia sepertinya tidak tergerak oleh penampilannya. "Tuan, aku salah satu direktur rumah lelang ini. Anda adalah klien besar kami. Jadi aku akan memberikan layanan kepada Anda." Ucap Chang Sue. Mendengar ini Ding Yue mengerutkan kening. Dia berkata, "Xiaoyan, apakah kamu membutuhkanku untuk menghindarinya?" Ucap Ding Yue berbisik. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Chang Sue, "Aku tidak butuh layanan apapun. Keluarlah dengan wajah kudamu." Ucap Xiaoyan memandang wanita itu dengan acuh tak acuh. Chang Sue yang mendengar kata-kata itu sedikit terkejut. Kalimat Xiaoyan sangat kejam, yang membuat ekspresinya berubah menjadi jelek. "Hahaha, karena ini masalahnya maka aku tidak perlu lagi berpura-pura." Ucap Chang Sue perlahan duduk tanpa syarat, menyilangkan kedua kaki putihnya yang panjang. "Sepertinya kamu tahu arti dari kedatanganku di sini. Karena ini masalahnya mari kita buat harga. Berikan api iblis di tubuhmu dan aku akan menukarnya dengan harga mahal." Ucap Chang Sue lagi memandang Xiaoyan dengan serius. "Hahaha, aku khawatir kamu tidak akan mampu membelinya." Ucap Xiaoyan tersenyum lembut. "Oh, bukankah kamu sudah melihat kekuatan rumah lelang leluhur iblisku? Ada banyak koin emas dan ada berbagai sumber daya di sini. Selama kamu menyebutkan harganya, aku akan menemukan cara agar memuaskanmu." Ucap Chang Sue matanya tegas tanpa keraguan. "Karena kamu sangat mampu, mengapa kamu masih datang kepadaku untuk memintanya? Jika kamu mampu, maka cobalah sendiri." Ucap Xiaoyan. Chang Sue itu tiba-tiba mengerutkan kening. "Kamu harus tahu bahwa api iblis adalah milik alam leluhur iblis. Jika kamu tidak setuju, aku khawatir itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak kamu inginkan." Ucap Chang Sue matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam. "Kamu ingin mengatakan bahwa aku khawatir aku tidak bisa keluar dari sini kan?" Ucap Xiaoyan mengikuti kata-kata Chang Sue. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengeluarkan api iblis ungu dari mulutnya. Itu dengan patut tergantung di depan Xiaoyan. "Aku juga merasakan aura api iblis seperti ini di tubuhmu. Sekarang aku ingin melihat apakah itu sama atau tidak." Ucap Xiaoyan. Pada saat ini Chang Sue merasa bahwa suhu di tubuhnya tiba-tiba naik. Saat berikutnya api iblis di tubuhnya keluar dan dengan patut tergantung di depan Xiaoyan. Untuk sesaat Chang Sue menatap Xiaoyan dengan ngeri. Sebelum dia berdiri untuk bertindak, tiba-tiba saja Xiaoyan berbicara lagi. "Aku tahu ada 4 orang dengan kekuatan dewa bintang 4 di pelelanganmu. Kamu
adalah salah satunya. Namun kamu terlalu naif jika kamu berpikir bahwa aku tidak bisa membunuh semua orang di sini. Tidak peduli apa yang kamu lakukan selama itu membuatku tidak bahagia, aku dapat segera membuatmu menghilang dari dunia ini. Ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Membuat wajah dingin Chang Sue berubah menjadi wajah pucat. Saat Xiaoyan mengatakan itu, Chang Sue tidak berani melakukan apapun. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan mengetahuinya. Tetapi apa yang dikatakan Xiaoyan adalah kebenaran. Jika dia kehilangan api iblis, maka kekuatannya akan menurun secara signifikan. Chang Sue memandang Xiaoyan. Dia tidak bisa menebak kekuatan Xiaoyan. Tetapi aura Xiaoyan tidak akan menipu orang. Chang Sue tentu saja tidak ingin kehilangan api iblis ini. Begitu dia kehilangan, maka kekuatannya akan turun ke Dewa Bintang 1. Jika dia kehilangan kekuatannya, dia akan kehilangan semua yang dia miliki sekarang. Kekayaan dan statusnya semuanya akan hilang. Tuan, apa yang Anda inginkan agar mengembalikan api iblis itu kepadaku? Ucap Chang Sue menjadi sangat sopan. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengambil api iblisnya, maka dia harus membuat tawaran. Ini sebenarnya wanita yang cerdas. Kamu mengatakan bahwa api iblis semacam ini hanya ada di alam leluhur iblis. Jadi apakah kamu tahu berapa banyak api iblis yang ada? Tanya Xiaoyan tersenyum. Dikabarkan ada 10. Tetapi sekarang di dunia ini termasuk milik Tuan hanya ada 5 yang tersisa. Ucap wanita itu. Kamu seharusnya tahu keberadaan 5 tersebut. Ucap Xiaoyan terus bertanya. Karena Tuan sudah memilikinya, mengapa Tuan masih mencarinya? Tidak ada yang bisa menahan kehadiran 2 api iblis pada satu tubuh. Ucap Chang Sue. Sungguh? Ucap Xiaoyan membuka mulutnya lalu menyedot 2 api iblis ke dalam tubuhnya. Sepertinya ini tidak sulit. Ucap Xiaoyan. Wanita itu menggigit bibirnya dan matanya menjadi lebih rumit. Setelah ragu-ragu lagi, dia menghela nafas dan perlahan menjelaskan. 5 lainnya memang memiliki petunjuk. Tetapi bahkan jika kamu sangat kuat, tetapi tidak ada harapan bagimu untuk mendapatkan 5 api ini. Ucap Chang Sue. Apakah aku bisa mendapatkannya atau tidak, itu bukan sesuatu yang harus kamu pikirkan. Aku hanya ingin kamu memberitahuku detailnya. Ucap Xiaoyan memandang wanita itu dengan serius. Merasakan aura yang memancar dari Xiaoyan, wanita itu mau tidak mau terlihat sedikit kaku. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang eksistensi kaisar keabadian di alam leluhur iblis yang bernama Tantu. Ucap Chang Sue. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Nama ini sangat asing di telinga Xiaoyan. Tetapi ketika dia mendengar Rana Abadi pada saat itu, hati Xiaoyan juga sedikit terkejut. Jika 5 api iblis ini benar-benar ada di tangan abadi ini, maka dia tidak memiliki kualifikasi untuk membawa mereka. Ada desas-desus bahwa api iblis ini adalah keajaiban kuno dan salah satu asal-usul seluruh dunia. Api iblis yang kuat inilah yang diperoleh oleh nenek moyang kami dari alam leluhur iblis. Tetapi itu terjadi dalam waktu yang sangat lama. Dalam perang yang mengejutkan itu, nenek moyang kami kembali ke kampung halaman sebelum dia mati. Api iblis awalnya sudah menyatu dalam dagingnya. Mungkin nenek moyang kami takut bahwa api iblis ini akan memberontak sehingga dia menyegelnya. Namun seiring berjalannya waktu, api iblis ini menerobos segel untuk melarikan diri. Adapun api iblis milikmu merupakan api iblis kelima yang lolos. Untungnya api iblis dipisahkan setelah mereka melarikan diri. Dikatakan bahwa ketika 10 api iblis ini menyatu, maka kekuatannya bisa menghancurkan dunia. Kami memiliki niat egois untuk mendapatkan kekuatan. Tetapi kami juga memiliki kehendak leluhur untuk melindungi api iblis. Ucap Chang Sue menjelaskan. Aku sedikit penasaran. Kematian eksistensi seperti keabadian kaisar secara alami akan menimbulkan sumber daya yang tak terbayangkan. Mungkinkah itu hanya melahirkan beberapa dewa bintang 4 sepertimu? Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Chang Sue tiba-tiba tersenyum pahit. Dia berkata, tentu saja tidak. Pada saat itu ada banyak dewa pertempuran yang kuat di sini. Dan pernah ada eksistensi yang menyentuh ambang keabadian kaisar. Tetapi peningkatan alam leluhur iblis terlalu cepat sehingga mengganggu aliansi abadi. Mereka datang membantai semua dewa di atas bintang 5 dari alam leluhur iblis kami. Ucap Chang Sue. Mendengar ini Xiaoyan langsung terkejut. Lagi-lagi pelakunya adalah aliansi abadi. Dia tidak tahu ada berapa banyak eksistensi kuat di dunia sensi yang telah dihancurkan oleh Jin Taiwei atas nama aliansi abadi. Mengapa Jin Taiwei melakukan ini?
Aliansi Abadi tidak kekurangan sumber daya. Bahkan jika kekurangan sumber daya tetapi tidak masuk akal baginya melakukan tindakan kejam tanpa alasan. Mungkinkah ada sesuatu yang besar yang tidak aku ketahui? Ini seperti disengaja dan direncanakan. Aku merasa bahwa Jin Taiwei membantai orang-orang jenius berbakat hanya karena dia tidak ingin dunia sensi bangkit. Keabadian kaisar yang tak terhitung jumlahnya di dunia luas juga dikalahkan. Selain kekuatan eksternal mereka, aku khawatir keruntuhan internal mereka menjadi kunci pertama kekalahan. Dapat disimpulkan bahwa Jin Taiwei sendiri mungkin ditujukan untuk menekan dunia sensi. Sangat mungkin bahwa Jin Taiwei bukan orang dari dunia sensi, tetapi orang yang dikirim maju untuk menjatuhkan dunia sensi. Ucap dalam hati Xiaoyan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dan hilangnya avatar Yuan Shen pasti terkait dengan kekuatan di balik Jin Taiwei. Meskipun semuanya hanya spekulasi Xiaoyan, tetapi spekulasi seperti ini bukan tanpa dasar. Jika dia belum pernah ke tanah hukuman dewa, mungkin Xiaoyan tidak bisa menebak dengan akurat. Dan tampaknya alam leluhur iblis ini bukanlah satu-satunya korban. Aliansi Abadi telah melakukan terlalu banyak hal seperti itu dan telah memusnahkan banyak orang kuat di dunia sensi. Di mana tempat leluhurmu mati? Tanya Xiaoyan. Nenek moyang kami dimakamkan ke tempat yang disebut pemakaman rahasia leluhur iblis. Dan ada waktu pembukaan. Kamu tidak bisa masuk sampai waktu tertentu. Aku harus mengatakan bahwa medannya sangat berbahaya. Bahkan aku belum pernah memasuki kedalaman inti. Ucap Chang Sue. Menurut apa yang kamu katakan seharusnya kamu sudah sering ke sana. Ucap Xiaoyan. Chang Sue tidak menyangka pikiran Xiaoyan begitu halus. Dari kata-kata dan perbuatannya dia bisa menebak banyak hal yang tidak ingin dia katakan. Tetapi karena Xiaoyan sudah bertanya maka dia harus jujur dan mengangguk sedikit. Kamu pasti akrab dengan medannya. Kirim aku ke sana setelah pelelangan ini berakhir. Ucap Xiaoyan melambaikan tangannya mengembalikan api iblis pada Chang Sue. Begitu Chang Sue mendapatkan api iblis lagi, auranya meroket menjadi dewa bintang 4. Chang Sue tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan benar-benar mengembalikannya. Chang Sue berdiri lalu membungkuk hormat kepada Xiaoyan. Turun dan beritahu 3 lainnya untuk ikut denganku ke pemakaman rahasia leluhur iblis. Ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.